Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia menganggap bahwa dengan adanya benda-benda maka dapat membentuk, dapat membina dan memudaratkan seseorang. Benda-benda tidak memberi efek. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan benda-benda ada efek, mengapa menelan korun tetapi mengeluarkan jam-jam bagi Ismail alaihissalam? Untuk seseorang bumi ini bisa membinasakan, tetapi bagi bumi yang sama dapat memberi manfaat kepada seseorang yang lain. Bukan bumi yang memberi efek, tetapi yang berbuat demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Manfaat atau mudaratnya, kebendaan-kebendaan ataupun keadaan bagi seseorang tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bila Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu keputusan, apakah menyenangkan ataupun menyusahkan seseorang dengan perantaraan kebendaan, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, musuh Allah Subhanahu wa taala merencanakan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan. Allah Subhanahu wa taala selamatkan dengan menggunakan sarang laba-laba, yaitu suatu benda yang paling lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan benda yang gaib seperti malaikat. Namrud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nyamuk. Allah Subhanahu wa taala gunakan makhluk yang biasa menunjukkan kekuasaannya. Seseorang yang mempunyai harta yang banyak, apakah terpelihara atau binasa, itu bergantung kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada benda. Begitu juga di akhirat, berhasil atau gagal ini tergantung di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman pasti Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Manusia pasti akan menemui kematian dan selepas itu akan ada selama-lamanya kehidupan, baik itu di surga atau neraka. Kubur akan menjadi tempat yang nyaman atau tempat daripada lubang-lubang derita. Dan akan datang suatu hari sangkakala akan ditiupkan, manusia akan dimatikan dan dihidupkan kembali. Semua makhluk akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali manusia. Manusia akan dikekalkan. Hanya kehidupan manusia itu berpindah-pindah dari satu alam ke alam yang lain. Seluruh penduduk alam ini gemar kepada kebendaan, suka kepada benda-benda, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa amal yang akan membela atau membinasakan seseorang. Amal dan kebendaan ini disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab dunia. Allah Subhanahu wa taala memang berkuasa untuk membuat sesuatu, tetapi jarang sekali Allah Subhanahu wa taala melakukan demikian tanpa asbab. Asbab ada hubungan dengan amal, dan kita harus gunakan asbab dengan tepat. Jika tidak, kita tidak akan ada hasil apa-apa darinya. Misalnya menanam biji-bijian, musim hujan, di musim kemarau. Nah, begitu juga dengan hidayah, saudara-saudara. Untuk memperolehnya, Allah Subhanahu wa taala meletakkan suatu asbab. Tanpa asbab, hidayah tidak akan datang. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dapat memberi hidayah kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Asbab memegang peranan yang penting di dalam urusan dunia dan akhirat. Apabila penduduk dunia menurutkan hawa nafsu, maka keburukan-keburukan akan tersebar. Kalau manusia usaha atas agama, maka kebaikan akan tersebar. Apakah baik atau buruk yang tersebar bergantung kepada asbab. Usaha atas agama merupakan asbab. Jadi kita harus mengusahakan agama. Ya, ini merupakan asbab. Apabila menggunakan asbab dengan tepat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan natijah yang baik. Pertama, kasih sayang kepada manusia. Yang kedua, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang balas. Yang ketiga, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala terima daripada usaha. Inilah ramuan untuk tersebarnya hidayah. Bila sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tidak akan sebarkan hidayah. Usaha daripada agama, daripada dakwah ini harus ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah asbab untuk mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila usaha agama ini ikut asbab tadi, dan yang kedua ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidayah akan tersebar. Saudara-saudara sekalian, maka syarat untuk sukses di dalam mengusahakan agama yang pertama adalah niat untuk akhirat. Yang kedua, usaha untuk akhirat. Jadi kita ini niatnya itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Yang kedua, usaha untuk akhirat. Yang ketiga, ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan nafikan kekuatan diri. Saudara-saudara sekalian, dalam usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 perkara. Yang pertama adalah tilawat ala nas, yang kedua tazkiyah, bersih hati, yang ketiga taklim, tiada amal tanpa ilmu. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di tempat ini kita sama-sama berpikir bagaimana wujud sempurna agama diamalkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dikatakan ada tilawat ala nas. Tilawat ala nas ini bukan saja membaca Al-Qur'an, tetapi juga memperkenalkan Al-Qur'an. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, memperkenalkan Al-Quran dan amal-amal Al-Quran kepada seluruh manusia. Apabila usaha mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang ummi, maka Allah Subhanahu wa taala akan sebarkan hidayah ke seluruh dunia ini. Saudara-saudara sekalian, ulama ahli kitab ini membaca sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan hadiah dan juga untuk mendapatkan ganjaran dari orang banyak. Tetapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka tidak beriman kepadanya. Ini karena mereka menjadikan ad-din sebagai mata pencaharian, menjadikan agama sebagai mata pencaharian, menjadikan agama sebagai alat untuk dunia. Jadi pencaharian mereka ini, dunia mereka ini terancam. Maka jika mereka beriman kepada Rasulullah SAW dan orang banyak akan mengikuti Rasulullah SAW, dalam diri mereka ini ada nafsu. Saudara-saudara sekalian, jika mengikuti nafsu, maka kita binasa. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kita bagaimana menjadikan diri kita ini, nafsu itu diatur oleh agama. Nafsu itu diatur oleh akal. Nafsu itu diatur oleh perintah Allah dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, dalam tubuh kita ini juga tersembunyi cahaya, tersembunyi nur. Nur harus ada di luar dan mengurungi nafsu. Orang Yahudi menyembunyikan yang hak dan menzohirkan yang batil. Mereka mengatakan seluruh anbiya datang dari Bani Israel. Bagaimana mungkin penghulu anbiya bisa diutus dari Bani Ismail? Saudara-saudara sekalian, begitu juga kita. Jika kita menjadikan usaha agama, kita menjadikan dakwah, usaha atas agama, atas dakwah ini adalah untuk kepentingan dunia, maka disitulah kebinasaan diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita buat dakwah, kita buat usaha atas agama, kita mengikuti tertib Rasulullah SAW. Jika kita buat karena dunia, maka kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seumpama orang yang buka warung di waktu malam ketika orang sedang nyenyak tidur. Nah, bagaimana kita apakah dapat hasil? Nah, contoh-contoh yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala mengenai umat-umat yang terdahulu dapat terulang lagi pada umat yang akan datang jika amalan kita ini serupa dengan umat-umat yang terdahulu itu.
Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita dakwah, kita mengusahakan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala sambungkan dengan asbab. Begitu juga usaha nurani ini. Jadi usaha dunia ini Allah sambungkan dengan asbab, ya, usaha dunia, perdagangan, pertanian, perkantoran, pemerintahan dan sebagainya disambungkan dengan asbab. Nah, begitu juga dengan usaha nurani. Allah Subhanahu wa taala sambungkan dengan asbab. Amal akan datang apabila ada iman, dan iman bukan hanya lafaz. Jadi asbab untuk usaha agama itu adalah amal. Bagaimana amal-amal kita naik, amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara sekalian, amal ini akan datang apabila iman, ada iman, dan iman ini bukan hanya sekedar dalam lafaz. Dengan hanya lafaz sesuatu tidak akan terjadi. Apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan adalah hakikat. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hatinya penuh dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu hatinya penuh dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarkan kebesaran-kebesaran dunia dari hati kita. Keluarkan kebesaran-kebesaran makhluk dari hati kita. Serta beramal dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, dan juga dapat melaksanakan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah ini menunjukkan kasih sayang kepada seluruh penduduk alam. Orang yang suka memberi ini adalah ciri daripada sifat daripada khalifah. Orang yang suka memberi dan tidak suka mengambil hak orang lain. Mereka menunjukkan cara hidup yang bersih. Saudara-saudara sekalian, kekuatan Allah Subhanahu wa taala adalah luar biasa, dan apabila kekuatan Allah Subhanahu wa taala ada bersama dengan seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pikirkan bagaimana datang hidayah dalam kehidupan kita. Di akhir zaman ini akan datang kekuatan Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Hanya kekuatan agama, kekuatan din saja, kekuatan ad-din saja yang dapat mengatasi kekuatan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala ada bersama dengan kekuatan din, ad-din. Dalam dunia ada dua golongan. Pertama, yang beriman, beramal, khalifah, yang mempunyai amal yang layak dilantik sebagai Amirul Mukminin. Yang kedua, yang ingkar seperti Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Orang terdahulu telah diuji, dan kamu sekalian juga akan diuji. Jadi makanya kita iman terus betul-betul. Iman bukan di bibir saja, tetapi di dalam hati dibuktikan dengan amalan. Saudara-saudara sekalian, siapakah orang-orang yang benar-benar beriman? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan iman mereka tidak ada keraguan. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Kemudian mereka mengeluarkan diri dan harta mereka di jalan Allah, kemudian tetap istiqomah di jalan Allah. Saudara-saudara sekalian, maka suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan menghendaki kita berperang dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik. Perang dengan orang kafir menggunakan pedang, dan perang dengan orang munafik menggunakan lidah. Perang dengan lidah ini jihadul akbar. Jika seseorang yang luka berjumpa dengan dokter, maka pertama itu lukanya akan dicuci, ya. Yang kedua obat luar dan antibiotik akan diberi. Kemudian yang ketiga, jika parah akan dioperasi. Saudara-saudara sekalian, maka usaha di Mekah ini umpama mencuci dan memberi obat. Jika parah, maka pedang akan digunakan untuk membedah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli diri kita dan harta kita dengan surga. Tidak ada apa-apanya yang kita miliki lagi, semuanya adalah kepunyaan Allah. Saudara-saudara sekalian, maka kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah untuk ketinggian agama Allah Subhanahu wa taala, berjihad. Masya Allah. Jadi menjadikan kita ini seluruh kehidupan kita ini untuk agama. Bagaimana agama wujud dalam diri kita. Jadi kemudian kita belajar untuk usaha agama, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga menolong orang-orang yang tertindas, berjihad, berperang di jalan Allah. Maka kita harus jadikan bahwa agama ini adalah bagian daripada kehidupan kita. Semua bersedia insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu